Kita nggak boleh play victim nih, nggak boleh merasa menjadi korban gitu. Kita cuma bisa berusaha beraksi bagaimana cara keluar dari kondisi ini. Kalau kita play victim merasa jadi korban, nggak ada gunanya juga gitu kan. Perempuan satu ini energik banget, lulusan S1 Teknik Elektro UGM. Gila banget ya Teknik Elektro UGM. Kemudian S2 Komunikasi Pemasaran Universitas Indonesia. Ini pernah menjadi seorang manajer di komunikasi RARE, lembaga nirlaba internasional yang mendorong perubahan perilaku masyarakat nelayan bagi perikanan, pertanian, dan pelestarian hutan berkelanjutan. Ceritanya nih, Juni 2016 dia tinggal di Islandia bersama suaminya tercinta. Siapa sih Asi ini? Mbak Asi ini tengah menyelesaikan studi S1 Bahasa Islandia di Universitas Iceland. Rencananya akan melanjutkan S2, ini orang senang banget belajar gitu ya. S2 Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak, which is keren banget. Tahu nggak sih? Sekolah itu bukan hanya untuk gagah-gagahan, bukan, tetapi Mbak Asi punya tujuan, yaitu supaya bisa berkontribusi bagi masyarakat lokal di Islandia dan sekaligus memperkenalkan indahnya keberagaman kepada anak-anak di Islandia sejak dini. Wih, keren banget ya. Nah, nama lengkapnya Asi Tias Nur Hidayati. Siapa sih perempuan di depan kita ini? Dia adalah pegiat masyarakat Indonesia di Islandia yang sudah gak sabar untuk berbagi perjalanan hidupnya yang sangat inspiratif bersama kita. Beri aplaus dulu dong, tepuk tangan buat Mbak Asi, thank you. Setengah 3 pagi, Bo, mau bangun tidur buat kita, keren banget. Mbak Asi, silakan. Temen dari berbagai macam kota, daerah, ini ada temen aku waktu SMP Mami, ada Pak Kus, ini temen aku waktu kerja di, aku sebelum kerja di RARE, kerja di isu HIV AIDS. Nah, bersama Pak Kus ini dulu bekerja untuk lembaga yang namanya Aksi Stop AIDS di Indonesia. Kemudian ada adik aku, keluarga aku di Jogja, Kak Fira di Austria, Mbak Siska di Belanda. Ada Galuh, ini adalah saksi hidup perjalanan saat menjalani masa sulit ini. Galuh ini udah kayak adik, udah kayak keluarga, teman aku di RARE Bogor, Mbak. Dia ini penting banget karena dia adalah, nanti aku ceritakan lebih lanjut lagi, dia ini menjadi penghubung antara suamiku yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan keluarga di Jogja yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ini menerjemahkan apa yang terjadi dengan aku selama aku terbaring lumpuh di Athena Yunani, Galuh ini menjadi penterjemah penghubung supaya keluarga di Jogja tetap terupdate dengan kondisi aku dan tetap tenang gitu, Bapak Ibu nggak bingung karena pasti sedikit demi sedikit bisa tambah baik ketika terbaring lumpuh di Athena. Wah, keren. Iya, ada satu teman-teman yang mau saya tambahkan. Nanti intip ya medsosnya Mbak Asi, Facebook maupun Instagram. Lihat ya, betapa Mbak Asi itu beruntung dicintai banyak orang. Nanti kita lihat apa sih yang membuat Mbak Asi dicintai banyak orang. Nggak ada ceritanya tiba-tiba kita dicintai. Itu nanti yang kita kulik juga. Oke, Mbak Asi, thank you banget ya. Oh ya, ada satu hal yang mau saya cerita sama teman-teman. Dulu itu saya bilang sama Mbak Asi kita buat rekaman aja karena begitu tahu 2:30 di Islandia, aduh kasihan banget. Enggak Mbak, ini kita buat live aja. So thank you banget. So sekarang saya punya pertanyaan buat Mbak Asi ya. Mbak itu kan tinggal di Islandia sudah berapa tahun? Kemudian pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Islandia? Terus gimana sih rasanya? Monggo Mbak. Kalau sehari-hari di pekerjaan dan bertemu dengan tetangga, dan kebetulan karena aku dulu tadinya bekerja di Taman Kanak-kanak sebelum bekerja yang sekarang di Panti Jompo, pakai bahasa Islandia Mbak. Walaupun untuk ketika
pergaulan yang berhubungan dengan orang dewasa, mereka sudah bisa bahasa Inggris, tapi tetap mereka akan lebih respect dengan orang asing di Islandia yang bisa bahasa Islandia. Karena ini negara kecil, penduduknya cuma 350.000 jiwa, kemudian mereka sangat menjaga bahasanya, sehingga mereka akan lebih respect dan lebih merasa menghargai dan lebih nyaman gitu berbahasa Islandia. Akibatnya itu aku tidak ada alasan untuk tidak bisa bahasa Islandia. Aku harus belajar bahasa Islandia ini. Itu sebabnya sekarang aku sedang menjalani program S1 bahasa Islandia di Universitas Islandia. Boleh tahu nggak sih kapan seorang Mbak Asti itu memutuskan gue harus bisa bahasa Islandia? Begitu menginjakkan kaki kah atau selang beberapa waktu? Karena itu pasti ada runutannya. Silakan Mbak. Iya, sebenarnya waktu kan aku pindah ke sini ke Islandia Juni 2016. Kemudian memang belajar bahasa Islandia, tapi tadinya nggak begitu intensif, pergi kursus gitu, kursus bahasa Islandia yang kursusnya sore. Kemudian aku juga bekerja di sekolah karena di sini ada istilahnya apa ya, teman-teman yang imigran gitu, kalau mau belajar bahasa Islandia sekalian kerja di sekolah aja supaya bisa praktek bahasa Islandia dengan anak-anak gitu. Oh oke, aku akan coba dan memang betul membantu. Akan tetapi ada satu kejadian yang membuat aku kemudian berpikir bahwa enggak nih, aku harus belajar lebih intensif lagi. Karena kan aku bekerja dengan anak-anak TK umur 4-5 tahun. Dan suatu hari, ya anak-anak zaman sekarang kan kritis ya, suatu hari ada yang komentar ke aku. Di sini manggilnya kalau walaupun guru atau pendidik gitu tetap manggilnya nama. Di sini nggak pakai Mbak, Mas, Pak, Bu kayak gitu kayak di Indonesia. Jadi langsung panggil Asti. Tapi bahasa Islandianya salah, kata mereka. Anak umur 4 tahun ini. Kamu ngomongnya salah, bukan kayak gitu ngomongnya. Terus aduh, aku cuman bilang, aduh maaf, aku bukan orang Islandia, jadi aku baru belajar. Kamu kasih tahu aku ngomongnya yang benar gimana. Tapi kemudian itu membuat aku berpikir, wah ini berarti aku nggak bisa kayak gini. Aku harus belajar lebih intensif nih supaya aku bisa berkomunikasi dengan masyarakat lokal, bisa berkontribusi ke masyarakat lokal. Karena kan seperti pepatah ya, harus menjunjung tinggi adat istiadat setempat gitu. Jadi mau nggak mau aku harus belajar bahasa setempat supaya bisa mingle, supaya bisa apa ya, berkontribusi dan berpartisipasi dalam setiap segi kehidupan di masyarakat lokal. Walaupun sebenarnya tadinya aku pernah, karena bahasanya susah banget Mbak, jadi aku pernah aku nggak mau belajar bahasa, aku mau cari kerjaan yang pakai bahasa Inggris aja. Dan kemudian aku pernah diterima bekerja di kedutaan India di Islandia, karena nggak ada kedutaan Indonesia di sini, nggak ada. Kedutaan Indonesianya mengacu di Oslo, Norwegia. Jadi kalau ada kepentingan administrasi masyarakat Indonesia di Islandia mengacu ke KBRI di Oslo, Norwegia. Jadi aku diterima bekerja di kedutaan India di Islandia, pakai bahasa Inggris dong. Tapi kemudian setelah 7 bulan aku bekerja, kok kayaknya aku merasa kurang bermanfaat, karena aku merasa kurang bisa berkontribusi buat masyarakat lokal. Aku dan Mbak Aini sebagai orang yang pernah bekerja untuk lembaga swadaya masyarakat gitu kan, ininya cita-citanya gitu, semangatnya adalah bisa berkontribusi membantu masyarakat setempat gitu. Jadi kok kayaknya kurang srek ya ini pekerjaan di kedutaan ini, pekerjaan di balik layar komputer, kerja, jawab pertanyaan. Waktu itu aku bekerja di bagian yang hubungannya untuk menjawab pertanyaan ekspor import. Kalau ada orang India yang bertanya mau hubungan ekonomi dengan Islandia, kemudian aku jawab, bantu gitu. Tapi kok kayaknya kurang, kok ini aku nggak bisa ini kayak gini ini
nggak bisa bermanfaat banget buat masyarakat setempat. Bahasa Islandia aku nggak bertambah maju juga karena pakai bahasa Inggris terus. Jadi kemudian aku memutuskan kayaknya aku mau karir yang lebih bermanfaat buat masyarakat di tempat aku berada aja, buat generasi depan terutama. Jadi itu sebabnya kemudian aku memutuskan untuk resign, kemudian belajar bahasa Islandia di universitas, tapi berarti aku harus cari kerjaan yang memungkinkan aku untuk sekolah di pagi hari dan kemudian cari pekerjaan yang di luar jam sekolah. Itu sebabnya sekarang aku bekerja di panti jompo. Nanti ceritanya lebih lanjut lagi, Mbak Aini. Pasti. Tunggu ya, saya mau share sama teman-teman. Apa ya? Kedengeran nggak sih berapa kali seorang Mbak S itu menyebut kata kontribusi? Udah 3 kali lebih nih orang menyebutin kontribusi. Nanti ya kita simak apa? Teman-teman silakan catat ya, harus buat pertanyaan. Ini seorang asli nih, dari tadi ngomong kontribusi, apa dampaknya ketika seorang asli ingin banget berkontribusi? Apa dampaknya buat kehidupan seorang asli? Dan nanti silakan kita bertanya pada diri kita, apa dampaknya buat kita? Nanti itu menjadi PR kita bersama. Nanti pasti kita ketemu jawabannya. Dan pasti ada hubungannya kenapa seorang asli dicintai banyak orang. Kenapa? Gitu. Enak banget. Dia dicintai banyak orang. Dia bagi-bagi duit apa gimana? Itu nanti silakan kita jawab bersama. Nah, pengen dengar dulu deh. Mbak, awal-awal pindah ke negeri orang gitu ya. Gimana sih caranya Mbak bisa enjoy gitu ya. Dan sebelum Mbak bisa enjoy, ceritakan dong. Dulu begitu datang ke Islandia, apakah Mbak langsung enjoy atau justru kaget gitu? Kemudian bagaimana caranya Mbak bisa enjoy di negeri orang? Silakan. Kalau menurutku itu malah pas awal pindah itu kayak masa-masa bulan madu ya Mbak, masa-masa euforia. Wah, semuanya serba baru, serba indah, serba menyenangkan. Sesuatu yang kayak wah, sesuatu yang brand new gitu ya. Tapi kemudian seiring dengan masa, lalu istilahnya ada masa-masa denial itu tadi, kayak, kenapa aku pindah ke sini? Karena sebenarnya aku tadinya punya pekerjaan yang sangat aku cintai, karena bisa kontribusi itu tadi ke masyarakat. Waktu itu kan isunya di RER, organisasi tempat aku bekerja sebelum aku pindah, adalah konservasi, perikanan berkelanjutan gitu, menjaga alam, mengajak masyarakat nelayan untuk berpikir masa depan supaya ikannya nggak cepat habis, gimana caranya, seperti itu. Jadi itu pekerjaan yang sangat-sangat membanggakan karena pertama berhubungan dengan masyarakat lokal, masyarakat setempat, berhubungan dengan lingkungan, alam, kemudian juga berkontribusi terhadap tanah air tercinta, kemudian teman-temannya sangat suportif, menyenangkan, learning environment, bisa belajar terus, tapi kemudian aku jatuh cinta dengan laki-laki Islandia ini, kemudian pindah ke Islandia. Jadi aku pengen juga di Islandia bisa bermanfaat untuk lingkungan setempat. Nah, kemudian aku mencari cara gimana caranya supaya aku bisa bermanfaat ini ya. Salah satunya yang aku tertarik adalah generasi muda, masa depan, anak-anak. Karena anak-anak ini adalah harapan kita di masa depan. Kemudian anak-anak ini kan zaman sekarang semakin terbuka. Banyak sekali anak-anak di sini mulai kenal dengan orang-orang dari negara berbeda. Kayak anak yang di sekolah yang pernah aku temani, aku didik ini, ada yang pernah bertanya ke aku, Asti, kenapa kulit kamu coklat? Kenapa rambut kamu hitam? Terus aku bilang, iya, aku dari Indonesia, itu di Asia. Di sana katakanlah di sana selalu ada matahari, nggak seperti di Islandia, mataharinya cuma ada pas musim panas aja. Kemudian di sana nggak ada salju, jadi
matahari selalu bersinar dengan terang di sana, cuacanya hangat. Jadi itu sebabnya kulitku lebih coklat, nggak seperti kamu, kulitnya putih, mata kamu biru, rambut aku hitam. Kalau rambut kamu kan blond gitu, putih. Jadi itu bedanya, karena aku dari Asia, beda gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau ketika misalnya aku puasa nggak makan gitu, kemudian mereka tanya, Asti kamu nggak makan? Enggak, karena aku Muslim, aku sekarang lagi puasa. Jadi enggak makan, stop makan, enggak minum, gitu. Terus nanti aku minumnya waktu berbuka. Jadi mengajarkan hal-hal seperti itu yang berbeda buat mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu beragam. Jadi aku berharap generasi muda di sini entah orang asli Islandia ataupun pendatang itu menerima keberagaman itu dan hidup bersama secara harmonis. Pengennya seperti itu. Jadi masa depan aku berharap bisa bermanfaat buat masyarakat setempat di sini. Jadi kalau kita bisa simpulkan bagaimana cara seorang Mbak Asti enjoy adalah berusaha mix, menyatu dengan masyarakat lokal, kemudian mengajarkan keberagaman. Nah, sekarang nih saya jadi penasaran. Mbak kan Juni 2019 itu mengalami keracunan serius gitu ya. Yaitu cerita dulu dong, itu Mbak itu ke Athena itu jalan-jalan atau gimana sih? Terus tiba-tiba operasi, cerita dulu dong, tiba-tiba gubrak gitu yang saya juga kaget, tadinya sehat-sehat aja. Silakan Mbak Asti. Ini sebelumnya tadinya aku mau cerita nih bagian lucu dari awal-awal kita, Mbak. Jadi teman-teman, Mbak Aini waktu itu ngajak aku untuk ngobrol ini mau menunjukkan bahwa bagaimana kita menghadapi masa sulit. Dan aku pernah bilang ke Mbak Aini, wah Mbak Aini aku tuh nggak pede kalau disuruh cerita soal bisa menjalani masa sulit. Karena kalau menurut aku, memang aku pernah mengalami masa yang cukup menantang, tapi kalau dibilang sulit itu kayaknya masih banyak deh teman-teman lain yang lebih hebat, lebih survive gitu, bisa menjalani atau lepas dari masa yang lebih sulit daripada aku tuh di luar masih banyak Mbak ini. Jadi aku nggak pede kalau disuruh cerita kayak gitu, menjalani masa sulit tuh kayaknya berat banget gitu, beban gitu. Karena kebetulan alhamdulillah banget aku dapet memang kondisi yang menantang, tapi juga di sisi lain banyak support, dukungan dari keluarga, teman, dan juga sistem. Aku nanti akan cerita bagaimana sistem ini membuat aku bisa menjalani masa yang cukup menantang itu sehingga sekarang aku bisa pulih seperti ini. Jadi kita lebih fokus ke kalau ada kemauan itu ada jalan. Nah seperti itu. Jadi aku kemudian oh ya Mbak kalau kayak gitu aku mau, walaupun aku yakin pasti di luar sana ada teman-teman yang lebih hebat lagi yang cocok untuk cerita bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit yang lebih berat daripada seorang istri. Gitu. Tapi sekarang aku mau cerita gini Mbak, sebenarnya aku itu dalam rangka untuk ikhtiar berusaha untuk mempunyai keturunan karena aku punya kondisi kesehatan yang disebut endometriosis. Jadi sistem reproduksiku ini cukup mengalami tantangan apabila mempunyai keturunan dengan cara yang normal. Sejak ditakdirkan, sejak aku remaja itu, aku setiap kali period, setiap kali menstruasi itu selalu sakit seperti itu dan berlebihan gitu. Banyak banget. Jadi kemudian aku pernah menjalani operasi laparoskopi di Indonesia sebenarnya sebanyak 2 kali. Waktu itu tahun 2008 untuk menangani masalah endometrius ini dan kemudian setelah menikah dalam rangka untuk punya keturunan. Tapi kemudian pada tahun 2016 ini, Juni 2016 ini masih dalam rangka untuk mempunyai keturunan, aku pergi ke Athena Yunani. Kenapa? Karena
Aku sudah mencoba aku dan suami mencoba di Islandia ini. Di Islandia hanya ada satu klinik infertility, klinik kesuburan ini. Dan sudah mencoba, ternyata kami 2 kali mengalami keguguran. Jadi kemudian kami mencari alternatif lain di Athena Yunani, di mana klinik ini mendapat rekomendasi dari teman-teman di Eropa untuk mereka yang punya kasus seperti aku, endometriosis ini, pergilah ke sana. Klinik di Athena Yunani ini yang punya reputasi untuk menangani pasien seperti aku yang punya masalah dengan endometriosis. Nah, kemudian setelah ke sana dianjurkan untuk operasi laparoskopi yang memang tujuannya adalah untuk membersihkan sehingga siap untuk menjalani prosedur berikutnya, seperti itu. Akan tetapi Allah berkehendak lain, aku diberi tantangan, diberi ujian. Nah, ini dokternya melakukan operasi dan entah bagaimana dia ini melukai usus besarku. Jadi, tapi operasinya itu waktu itu aku masih ingat sekitar kalau nggak salah 18 Juni. Dan kemudian aku harus menginap 1 malam. Kemudian tanggal 19 Juninya aku bisa pulang. Dan aku masih ingat diingatan adalah aku itu setelah operasi dijemput suami, kemudian ke klinik itu untuk ketemu dokter yang mengoperasi aku dan kami mendiskusikan hasilnya. Jadi punya rekamannya kayak gitu, kami tonton bareng di komputer dan kemudian kami diskusi bagaimana prosedur berikutnya seperti itu. Dan habis itu aku pulang ke rumah, masak, makan sama suami, istirahat, dan habis itu completely aku lupa. Aku bangun itu ketika aku bangun, yang aku sadar itu aku udah terbaring lumpuh di ICU. Kemudian aku tuh nggak bisa bernafas, aku pakai alat bantu. Ini disebut tracheostomy, jadi ini tenggorokan saluran trakea dilubangi supaya aku bernafas lewat bantuan ventilator. Jadi ventilatornya nggak yang lewat menutupi mulut dan hidung, tapi lewat tenggorokan. Kemudian aku tuh lumpuh, cuma bisa menggerakkan tangan aja, nggak bisa menggerakkan kaki, nggak bisa menggerakkan badan, nggak bisa menggerakkan kepala, cuma bisa sedikit kayak gitu. Jadi, dan itu udah pertengahan Juli, jadi aku tuh kayak nggak sadar gitu selama 1 bulan. Dan karena waktu itu dokter, perawat itu ketika aku bangun, ketika aku sadar, itu mereka yang, wah Asti udah sadar gitu, Asti kamu ini loh sebentar lagi ulang tahun loh. Itu yang aku inget dari mereka. Aku bilang, hah ulang tahun? Ulang tahun kan 5 Agustus, ini hari apa ini? Jadi ini udah sekitar mendekati akhir Juli waktu itu. Jadi aku nggak sadar itu hampir 1 bulan mulai. Karena aku inget cuman akhir Juni, kemudian akhir Juli aku baru bangun kayak gitu. Jadi dokter ini melukai usus besar aku. Akibatnya terjadi yang namanya infeksi peradangan. Ini disebut sepsis dalam bahasa kedokterannya. Kalau kasus terakhir ini di Indonesia, Bapak Wimar Witular itu meninggal dunia. Almarhum ini meninggal karena sepsis. Nah, ini sebenarnya sama dengan aku. Terjadi infeksi peradangan yang sangat parah, yang bisa berakibat fatal, bisa berakibat menimbulkan kematian. Menurut WHO ini adalah 20% penyebab kematian di dunia, sepsis ini. Akibat sepsis ini, peradangan infeksi ini, organ-organ tubuh aku tuh kayak shock berat. Kayak misalnya di paru-paru aku itu pembuluh darah kapilernya pecah, kemudian menimbulkan cairan di dalam paru-paru. Itu sebabnya di sisi kiri kanan tubuhku tuh dilubangi, kemudian dimasukkan selang menuju ke paru-paru supaya cairan dari paru-paru itu keluar. Karena kalau paru-parunya ada cairan kan kapasitas oksigen di paru-paru berkurang. Kalau
oksigen di paru-paru berkurang, dia nggak bisa memompa oksigen ke seluruh organ tubuh, itu akibatnya organ tubuhnya terganggu. Misalnya jantungku bekerja lebih berat, jantungku itu membesar. Kalau istilah kedokterannya, Takotsubo itu kayak membesar seperti perangkap gurita. Jadi dia membesar karena bekerja lebih parah karena peradangan infeksi ini. Kemudian aku juga mengalami yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome, jadi gangguan pernafasan berat, gagal nafas. Itu sebabnya aku harus dibantu dengan tracheostomi itu, karena aku nggak bisa bernafas, harus pakai bantuan ventilator. Dan karena shock berat itu dan terbaring di ICU, akibatnya tubuh aku lupa gimana caranya bergerak, terutama kaki itu lumpuh, nggak bisa bergerak, badan juga. Jadi yang bisa bergerak waktu itu aku cuma bisa menggerakkan tangan kanan terutama, tangan kiri terbatas. Jadi sebegitu itu cuma melukai usus besar aja dampaknya bisa sedahsyat itu ketika diberikan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar-benar yang hanya setitik aja dokter melukai usus besarku dan semuanya berakibat fatal seperti itu, Mbak. Ada pertanyaan dari Mbak Galuh Sekar Arum, beliau bilang gini, Mbak Asti, selama tidak sadar apa yang dialami, seperti mimpi kan? Bener, Mbak, mimpinya macam-macam, ada yang kocak, ada yang mimpinya berat banget, kayak banyak. Misalnya aku tuh mimpi, jadi gini lucunya, waktu itu aku itu sebenarnya punya 2 tiket. Yang pertama, ketika aku di Athena itu aku udah punya tiket ke Berlin, karena waktu itu teman-teman Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, waktu itu namanya belum Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju. Kami waktu itu namanya masih Eropa Tetap Jokowi, karena kami mendukung Presiden Jokowi. Waktu itu kami mempunyai acara temu diaspora, temu masyarakat Indonesia di Berlin, dan aku udah punya tiket, aku akan pergi ke Berlin dari Athena Yunani itu bersama suami untuk menghadiri acara itu, untuk ketemu dengan teman-temanku di 19 negara di Eropa. Dan itu gagal kan karena aku terbaring lumpuh itu. Tapi ingatan itu masuk dalam mimpi aku. Waktu mimpi aku adalah aku walaupun sakit kayak gitu, tapi aku kekeh tetap pengen berangkat ke Berlin. Jadi aku kayak melarikan diri dari rumah sakit dalam mimpi aku itu. Kemudian ternyata di jalan karena masih nggak bener gitu ya jalannya gitu, melarikan diri ketabrak. Kemudian parah, masuk rumah sakit lagi. Dokter-dokter yang nerima aku geleng-geleng, kamu tuh udah melarikan diri, ketabrak lagi, sekarang kan lebih parah nih kamu sekarang, kayak gitu. Terus ada lagi mimpi yang aku tuh sangat parah sakitnya sehingga mimpiku aku sampai meninggal kayak gitu. Kemudian suami aku sedih banget, terus dia nangis, keluarga aku, kemudian dia karena saking sedihnya, kemudian aku ikut mati aja, kayak gitu, romantis banget mimpinya. Terus habis itu ada mimpi apa lagi ya aku tuh? Mimpi aku itu, pokoknya mimpinya hancur-hancur deh. Mimpi itu aku kayak mau dioperasi dan udah dikasih obat bius, tapi aku tuh nggak mau. Jadi aku kekeh tetap melek kayak gitu. Terus dimarahin sama dokternya. Asti, kalau kamu nggak mau dioperasi, ini kamu nggak nurut sama dokter, nanti kamu ini loh, Hale suami aku nggak boleh loh besuk kamu kayak gitu. Terus karena aku tetap ngeyel, jadi Hale itu datang, suami aku, tapi dia cuma dada-dada dari depan itu, nggak boleh masuk sama dokternya, karena ini kamu nggak boleh masuk karena Asti ini ngeyel nih, nggak nurutin suami. Mimpinya yang hancur-hancur gitu, Mbak. Jadi waktu aku bangun, aku tanya sama suami, tapi waktu itu aku nggak bisa ngomong ya, karena nggak bisa ngomong, jadi aku pakai nulis di kertas. Ini bener nggak sih kejadian ini yang ada dalam mimpiku? Suami aku ketawa aja, enggak, itu enggak ada, kayak gitu enggak ada. Jadi semuanya cuma dalam mimpi aja, tapi mimpiku aneh-aneh. Tapi itu tadi, mimpi pergi ke Berlin itu juga aneh banget, sampai ketabrak mobil. Ya.
Ini kata Mbak gini, mimpi aja bandel, terus katanya Mbak Dwi Siswi, wah kakak lucu banget mimpinya sesuai karakternya asli. Ya bener. Oh ada lagi yang lucu Mbak, ada lagi yang lucu mimpi satu lagi. Ini antara setengah mimpi setengah kenyataan. Jadi dalam mimpiku itu, aku ini kan berarti termasuk pasien yang paling lama betah di ICU di Aten, hampir 2 bulan kan, 2 bulan. Jadi dalam mimpiku ini aku tuh merasa udah sehat gitu. Terus aku tanya ke suami, ini kenapa aku nggak boleh keluar dari ICU sih gitu? Apa karena aku orang asing gitu? Itu aku lihat orang-orang lokal, orang Yunani keluar dari rumah sakit, keluar dari ICU cuman 2 hari, 3 hari mereka udah boleh pulang gitu. Kenapa aku lama banget? Ini namanya diskriminasi. Kamu suamiku, kamu harus bantu aku. Kalau kamu cinta aku, kamu harus membuktikan cintamu. Kamu harus bilang ke dokter itu, ini diskriminasi terhadap orang asing. Kamu harus perjuangkan itu ke dokter. Kalau enggak, kita cerai aja. Aku pulang ke Indonesia. Kamu berarti enggak cinta sama aku karena kamu enggak membantu aku untuk melawan diskriminasi ini. Ya kayak gitu. Jadi itu mimpi aku. Dan ketika aku tanya ke Hale, ke suamiku, ini bener nggak sih? Itu aku pernah ngomong kayak gitu. Terus kalau Hale, kalau ini bener, kamu pernah bangun terus kamu pernah bilang ini diskriminasi ini. Jadi kayak gitu. Ya, jadi aku merasa didiskriminasikan oleh rumah sakit karena aku nggak boleh pulang. Sementara orang-orang Yunani yang masuk ke ICU cuma 2 hari, 3 hari mereka boleh pulang. Sementara aku sampai 2 bulan nggak boleh pulang. Mbak, dirimu aja sakit nggak bisa gerak, itu ngeyel kemauannya masih kayak gini kata Mbak Sri ya. Mbak Sri di DE, mimpinya aja gitu, apalagi kalau melek ya, aduh meleknya pecicilan Mbak, emang ini orang pecicilan tapi Ini Ibu Sri Tunruang di Aachen, Jerman. Beliau tahu banget aku pecicilan memang. Bener Bu Sri. Nah, Mbak, aku jadi punya pertanyaan ya. Gini, bentar. Mbak kan ketika ketika Mbak lumpuh, Mbak nggak sadar, mimpinya lucu-lucu. Ketika Mbak Asih sadar, Anda pikirkan pada diri Mbak Asih ketika dirimu kan biasa kerja terus ya, maksudnya gerak terus badannya. Tiba-tiba seorang Asih tidak bisa ngapa-ngapain. So what's happened to you? Apa yang Mbak Asih katakan pada dirimu? I want to hear that. Aduh ya Allah Mbak, waktu aku terbaring lumpuh itu ya, aku lihat kayak misalnya dokter, suster, perawat di depan aku bisa jalan, bisa lari-lari, bisa kerja gitu. Kemudian orang lewat lalu lalang. Karena kebetulan aku tuh di ICU itu kayak dapat tempat yang paling istimewa menurut aku. Karena aku tuh tempat tidur aku tuh tepat di depannya itu pintu ICU karena ini ICU yang terbuka kayak gitu. Jadi aku di depanku itu kayak aku bisa lihat orang keluar masuk lewat pintu itu kalau besuk kayak gitu atau suster, dokter yang masuk ke ICU gitu, aku bisa lihat langsung muka mereka gitu. Itu kayak tempat terbaik menurutku di selama 2 bulan itu. Aku kayak jadi ngelihat di situ aku nggak ada TV kan, jadi aku kayak ngelihat kalau serial ER gitu, emergency room yang dokter-dokter itu, nah ini bener-bener live di depan mataku 24 jam selama 2 bulan itu. Dan aku bisa lihat, aduh ya Allah, orang itu bisa jalan, bisa minum kopi, bisa ketawa ketiwi, kerja, bercanda sama temennya, sementara aku terbaring lumpuh gitu. Aku cuman bisa, tekadku adalah aku harus segera sembuh nih. Aku juga pengen jalan lagi, aku bisa pengen lari lagi, bisa pengen bekerja lagi, bisa ketawa ketiwi, minum kopi. Karena saking pengennya aku minum kopi, aku sampai bilang sama dokter aku boleh minum kopi nggak sih? Aku pengen banget minum kopi. Sama dokternya dibeliin aja. Oh kamu mau minum kopi Asti? Ya udah sini aku traktir, aku beliin. Itu dokter orang Yunani kayak gitu. Kemudian dia datang beliin kopi buat aku, terus kamu pengen apa lagi, pengen jalan, ya udah kamu gerakin kakimu dulu gitu. Nah kalau udah kuat kamu bisa jalan nih,
kamu rugi loh di sini, di Yunani ini musim panas nih, orang-orang tuh pada jalan, pada ke pantai, kamu di sini cuman bisa berbaring gitu, kan rugi banget. Ayo kamu harus bisa jalan secepatnya kayak gitu. Jadi aku pengen banget bisa ngelihat orang yang lewat di depanku lalu lalang itu, aku cuma satu, aku pengen cepet-cepet bisa sembuh lagi. Itu yang terpatri di otakku waktu aku terbaring lumpuh itu. Sebelum ke situ, sebelum Mbak punya tekad mau jalan dan membangkitkan imajinasi seperti film IR, itu keren banget. Tapi saya tertarik sebelum ke situ. Mari kita flashback dulu. Pernahkah terjadi pada seorang Asti yang tadinya bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba Mbak nggak bisa ngapa-ngapain? Pernahkah Mbak Asti merasa sedih sama dirinya dengan kondisi Mbak itu? Aku tertarik ke situ. Why? Karena setiap orang itu bisa jadi pernah ngalamin itu dan mereka tertarik how to twist it, gitu ya. Pernah nggak sih Mbak juga mengalami masa itu? Apa selalu motivasi sih, selalu termotivasi? Sebelum itu pernah nggak sih merasa kok nggak bisa ngapa-ngapain nih? Pernah nggak merasa itu? Iya, pernah lah Mbak. Pernah pakai acara nangis-nangis atau apa ya istilahnya, pernah, ya Allah, salahku tuh apa, dosaku banyak banget ya Allah, sampai aku tuh dihukum istilahnya ya, waktu awal-awal dihukum, dikasih kondisi seperti ini, aku tiba-tiba, aku kan cuma pengen ikhtiar, punya keturunan, tiba-tiba dikasih kondisi seperti ini. Apa Allah tuh sebegitu besar dosaku, salahku, sehingga aku dikasih ujian seperti ini, dikasih hukuman seperti ini. Pernah kayak denial, menyalahkan Sang Pencipta kayak gitu. Kenapa aku gitu? Apa sebegitu jahatnya aku kayak gitu. Tapi nggak ada gunanya juga ya. Masa menyalahkan Sang Pencipta, Tuhan yang mengkaruniai kita, ketika kemudian diingatkan lagi oleh Bapak Ibu yang selalu jadi walaupun mereka jauh, itu setiap hari Bapak Ibu, teman-teman aku misalnya galuh kayak gitu, kirim video, nanti aku cerita, kirim video membangkitkan semangat aku. Jadi mengingatkan aku, Bapak misalnya jangan lupa Mbak istighfar, kemudian sholat, berdoa, mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan, kesembuhan, bisa bangkit lagi. Jadi, yang nggak ada gunanya juga ya, masa nyalahin Allah, masa nyalahin Tuhan yang menciptakan kita. Padahal di satu sisi aku masih dikasih bangun, diberikan kesempatan untuk bangun lagi, untuk sadar lagi, untuk bisa belajar bernafas lagi. Nah ini Mbak, begitu karunianya. Kadang kita take it for granted ya, karunia dari Tuhan. Bernafas itu waktu itu sangat penting banget buat aku, dan selama ini aku kayak nggak hargai itu sebelum aku sakit. Nah ketika aku nggak bisa bernafas, harus pakai bantuan ventilator, itu kerasa banget. Oksigen itu sangat penting banget. Jadi kalau suami waktu itu kan setiap kali besuk aku, 2 kali sehari dia besuk itu, pagi dan sore gitu, dia akan tanya, hari ini kamu ngapain aja? Kadang aku cuma bisa jawab bernapas, latihan bernapas, karena aku pengen cepat-cepat keluar dari alat bantu ini. Jadi aku kadang-kadang dilatih untuk ventilatornya dilepas dan aku bernafas sendiri, dan itu karena dengan kondisi aku masih lemah ini berat banget. Jadi begitu besarnya karunia Tuhan, karunia yang diberikan oleh Allah ketika kita sehat, kita bisa bernafas dengan otomatis, dengan tanpa usaha. Waktu itu untuk bernafas aja aku harus usaha untuk pelan-pelan, bernafas dalam seperti itu. Kemudian ketika aku lagi nggak tidur, aku latihan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki supaya bisa kuat. Jadi aku mencoba untuk mengubah rasa menyalahkan, suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, kepada Tuhan ini, dengan melihat sisi positifnya. Terima kasih Allah, aku udah ditunjukkan bahwa begitu besar karuniamu dari hal-hal sekecil
bernafas, kemudian menggerakkan anggota tubuh, gitu, kemudian apa ya, melihat kapasitas kita bahwa kita ternyata bisa melewati masa sulit ujian ini, itu seperti anugerah banget yang alhamdulillah aku bisa pernah merasakan itu. Jadi aku memandangnya seperti itu, Mbak. Mbak, gini, kita fokus ke proses denial itu dulu ya, karena gini loh, kadang kita tidak terasa kalau kita terjebak dengan denial, tidak terasa, gitu. So yang menjadi pertanyaan adalah Mbak Siva, mohon di mute di peserta yang lain. Oke, saya mute ya. Oke. Jadi kadang kita nggak terasa loh Mbak denial itu ya. Kita fokus ke sana sebentar lagi. Jadi yang menjadi pertanyaan gini, Mbak Asti kan tadi bagus menceritakan proses denialnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, oke, Mbak Asti sadar nggak boleh nyalahin Tuhan. Proses Mbak Asti untuk sadar itu karena apa? Karena video orang tua Bapak Ibu kah? Atau karena suami tercinta sering hadirkah? Karena itu yang terpenting bagi saya. Karena setiap orang, everybody mengalami denial, but pertanyaannya adalah how? Bagaimana caranya kita segera menyadari, saya terjebak dalam denial. Karena itu zona yang paling bahaya yang ada dalam diri kita. Monggo Mbak. Semuanya Mbak, alhamdulillah aku diberikan lingkungan yang sangat mendukung, keluarga, teman, suami. Misalnya suami selalu bilang entah apapun kondisinya, termasuk di dalam kondisi aku sekarang adalah dia cuma bilang, kita nggak boleh play victim nih, nggak boleh merasa menjadi korban gitu dari situasi ini. Kita cuma bisa berusaha beraksi bagaimana cara keluar dari kondisi ini. Kalau kita play victim, merasa jadi korban, nggak ada gunanya juga gitu kan. Jadi kalau waktu denial itu aku merasa, ya Allah aku tuh sejahat banget ya sampai dikasih hukuman seperti ini, itu kan berarti aku merasa jadi korban gitu. Nggak ada gunanya juga gitu. Jadi kemudian teman-teman itu juga, lucunya video-video mereka ini nggak cuma galuh, teman-teman yang lain juga kirim video itu kayak sehari-hari mereka lagi kayak galuh lagi naik motor ke tempat kerja, atau dia lagi bakar sate waktu Idul Adha sama keluarganya, atau temen aku lagi ada di workshop gitu, kemudian kerja sama teman-teman yang lain. Itu kayak sehari-hari mereka itu kayak nganggep mereka positif banget bahwa aku pasti akan sembuh. Jadi kalau aku juga ikutan semangat gitu, aku pasti akan sembuh. Ini cuma masalah waktu aja. Jadi tapi aku nggak bisa segera sembuh kalau aku nggak berusaha, nggak berikhtiar. Jadi sekarang aku nggak play victim, tapi aku menjadi memposisikan diriku bahwa ini aku lagi dapat ujian nih, jadi aku harus menunjukkan bahwa aku bisa melalui ini. Kayak semacam orang ujian kan harus belajar dulu gitu, jadi aku harus berikhtiar, aku harus berusaha supaya bisa keluar dari tantangan dari ujian ini. Jadi aku belajar bernafas itu tadi, kemudian belajar menggerakkan anggota tubuh waktu aku nggak sakit, dan semua orang bilang bahwa kamu lagi sakit, yang dibutuhkan sekarang adalah istirahat. Kalau pas bangun, gerakkan anggota tubuhmu kayak gitu. Kemudian latihan nafas. Itu yang terus konsisten aku lakukan terus. Kemudian juga Bapak selalu ngingetin, mohon kepada Sang Pencipta diberikan kekuatan supaya bisa sembuh lagi, dan bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk belajar. Siapa sih yang kalau sekarang aku lihat memang, ya Allah terima kasih aku pernah dikasih pengalaman seperti ini. Mungkin memang berat, menyita sebagian hidupku, tapi berharga banget buat aku karena aku bisa melihat ini sebagai satu karunia, sebagai satu pengalaman berharga yang nggak semua orang bisa mengalaminya, dan aku diberi kesempatan untuk lebih mensyukuri anugerah dari Sang Pencipta ini. Ini teman-teman banyak banget loh yang chat di sini. Ibu Sri, terima kasih. Ibu membuat saya ini loh gitu loh, semangat
menyerapnya itu membuat saya iri, Bu. Ini kata Bu Sri, membangun semangat, menarik sekali the denial process, gitu. Terus kata Mbak Galuh, denial process is real ya. Iya betul. Bu Sri bilang lagi, pengalaman dan pelajaran yang sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih Mbak Asih, kata beliau. Kadang masih dalam proses denial. Oke. Terus kesimpulannya, ini Mbak Galuh membantu lagi. Pertama, don't play victim. Betul banget. Jangan mencari kambing hitam karena kambing itu putih, gitu ya. Gitu. Dan semua itu masalah waktu aja. Dan betul banget, masa yang paling tidak enak itu adalah ketika kita mengalami. Tetapi jangan lupa, ketika kita ngalami, kita bisa mengubah rasa tidak enak itu menjadi dengan cara apa? Accept it, terima ini, dan selalu mensyukuri setiap nikmat yang kata Mbak Asti tadi. Nah, sekarang Mbak Asti, saya punya pertanyaan. Kan Mbak Asti itu kan dalam proses penyembuhan itu kan Mbak harus menjalani proses kalau nggak salah fisioterapi secara intensif, ya. Kesannya fisioterapi itu keren kesannya. Tapi kalau yang tahu fisioterapi itu berarti kita deal dengan rasa sakit yang amat sangat, gitu ya. Cerita dong gitu ya. Kayaknya sesuai ya antara pecicilan, bandel, ngeyel, dan mau menahan rasa sakit. Itu kayaknya satu benang merah dan cocok banget gitu. Cerita dong gimana rasa sakitnya dari orang nggak bisa gerak, digerakin, dan ngomong apa Mbak Asti untuk deal dengan rasa sakit itu. Ini yang keren banget. Mau Mbak Asti? Waduh, itu pakai acara nangis-nangis juga. Karena kayak misalnya duduk aja itu, aku pertama kali belajar itu kayak supaya bisa menegakkan tubuh gitu. Duduk itu supaya nggak jatuh itu aku disanggak punggungku dengan kursi oleh suster gitu, dan kemudian ditanya, Asti kamu sekarang belajar duduk ya 10 menit aja. Terus nanti kalau udah 10 menit, karena aku nggak bisa teriak, nggak bisa. Jadi ini aku dikasih kayak bel kayak gitu, supaya nanti 10 menit nanti kamu ini ya tarik belnya supaya kita datang. Tapi aku mikir, aku pengen cepetan bisa duduk normal lagi nih. Aku mau naikin, nggak 10 menit. Jadi aku bisa lihat jam, 20 menit deh aku bilang gitu. Jadi aku tahan gitu. Aku pokoknya kalau waktu itu karena aku pengen cepet sembuh nih, jadi setiap kali aku dikasih tantangan gitu sama suster, dokter kayak gitu, fisioterapi aku, misalnya 10 menit, aku jadiin 20 menit gitu. Atau kalau bisa lebih kuat lagi, lebih lama lagi. Jadi ketika mereka datang, ini udah 20 menit, kamu nggak mau ini tiduran lagi? Aku cuman geleng gitu. Kalau aku masih kuat, aku akan coba sampai aku bener-bener yang lemes gitu. Dan ini juga aku coba terus ketika aku fisioterapi supaya bisa jalan, supaya bisa lari normal lagi kayak gitu. Dilalah ya istilah bahasa Jawanya. Alhamdulillah waktu fisioterapi, waktu itu aku udah pulang ke Islandia, fisioterapinya. Itu aku di fisioterapi Mbak, kita bisa lihat lebih banyak lagi karunia Allah. Aku cuma dikasih kondisi seperti itu, aku masih istilahnya masih utuh gitu ya. Tapi di fisioterapi ini aku bisa lihat macam-macam orang lagi. Ada yang kakinya buntung gitu, ada udah sepuh misalnya, tapi dia masih semangat walaupun kaki dua-duanya buntung nih. Dia masih semangat untuk bisa menggerakkan tangan. Kadang aku tanya sama fisioterapiku, kalau yang seperti itu kenapa mereka masih semangat ya? Bahkan cuma tangannya doang yang bisa bergerak, mereka akan tetap terikat dengan kursi rodanya. Iya, tetap penting nih Asti menggerakkan tangan supaya tangannya kuat. Nanti kalau tangannya kuat kan bisa untuk beraktivitas banyak banget hal lain yang nggak bisa dilakukan oleh kaki mereka. Oh ya benar juga ya. Atau mungkin ada juga aku ketemu sama orang yang kebetulan waktu itu luka bakar seluruh tubuh, wajahnya hancur gitu, perempuan padahal masih muda, tapi dia tetap pede banget fisioterapi supaya bisa jalan normal lagi, karena cuman dilalai cuman mukanya doang, tubuhnya yang kena, tapi dia masih bisa berlatih untuk jalan dan lari ya gitu. Jadi aku bilang, ya Allah, aku nggak ada apa-apanya nih, ada yang buntung, ada yang
ada yang apa namanya luka bakar kayak gitu. Aku alhamdulillah masih kayak gini. Jadi aku dikasih lihat lagi begitu banyak karunia Tuhan, karunia Allah ini. Manusia dikasih ujian macam-macam, tapi kemudian juga dikasih kemampuan untuk mengoptimalkan apa yang masih dia punya gitu untuk berkabung itu bersedih setelah kematian biasanya. Setelah kematian masa-masa berkabung bersedih. Mohon maaf sebentar, saya lihat dulu ya. Oke, udah silakan Mbak Asti. Iya. Jadi gitu Mbak, waktu fisioterapi ini juga dikasih lihat bagaimana banyak orang lain yang dikasih kondisi lebih menantang daripada yang diberikan Allah ke aku gitu, dan mereka masih semangat, masih menunjukkan kemauan tinggi untuk berlatih fisioterapi untuk bisa lebih kuat. Jadi masa aku yang dikasih kondisi lebih bagus kayak gini aja menyerah gitu. Jadi itu aku benar-benar jadi pelajaran. Jadi aku pengennya waktu itu cepet-cepet bisa normal lagi, cepet bisa jalan lagi, cepet bisa lari lagi kayak gitu. Nah, pakai acara nangis-nangis juga misalnya waktu suami tuh kayak aku bilangnya tough love gitu. Jadi dia cinta sayang sama aku, tapi dia juga nggak mau yang menye-menye, yang apa ya, lembe-lembe gitu, apa sih istilahnya. Jadi kalau misalnya Asti kamu sekarang kita latihan naik tangga. Nah ini karena masalahnya adalah tempat tidur di rumah, kamar tidur itu di lantai 2. Jadi aku harus naik tangga kalau pulang ke rumah. Kamu kan mau pulang nih katanya, mau pulang ke rumah. Tempat tidur kita, kamar tidur kita kan di atas. Jadi kamu harus latihan naik tangga. Padahal kan aku susah banget, jalan aja masih susah gitu. Tapi disuruh latihan naik tangga. Jadi itu tuh aku sempat nangis karena sakit, karena apa ya, takut jatuh karena nggak pede gitu dan karena lemes gitu. Tapi dia bilang, ya udah kamu nggak apa-apa sekarang dikit aja latihannya, tapi besok latihan lagi ya. Bilang ya udah nangis ini maksudnya biar disayang-sayang tetap aja besok harus latihan lagi. Nah jadi gitu. Kemudian dia modelnya yang waktu aku fisioterapi ini dia bilang aku nggak bisa nganter ya, karena waktu itu berarti aku udah bisa jalan, tapi masih yang istilahnya kalau orang jalan itu kayak kalau kita jaritan gitu Mbak, pakai jari, pakai kain kebaya gitu. Aku cuma bisa jalan tuh timik-timik gitu, nggak bisa cepet karena masih apa ya, masih belajar jalan lagi, belum normal kan. Tapi suami bilang aku nggak bisa nganter loh, jadi kamu harus usaha sendiri ke tempat fisioterapi gitu. Entah, terserah kamu mau naik taksi, terserah gitu. Kalau naik taksi berarti kan harus bayar sendiri ya, beces itu lebih mahal taksi di sini di Islandia gitu. Atau naik bus terserah, atau apapun gitu, karena aku nggak bisa nganter, aku harus kerja di kantor. Jadi dia modelnya kayak gitu. Jadi aku mikir kalau taksi tiap hari ya mahal dah ya, aku harus mengoceh uang tabungan banyak nih. Kalau naik bus aja deh, walaupun berarti kalau orang jalan ke halte bus itu biasanya normalnya waktu aku nggak sakit itu cuma 5 menit, tapi karena aku jalannya timik-timik itu tadi, berarti aku harus kasih waktu 15 menit nih, supaya nggak ketinggalan bisnya, misalnya kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk melatih itu supaya bisa berfungsi normal lagi. Dan itu didukung oleh suami dengan tough love-nya itu, cinta tapi juga tetap mendidik gitu. Dan juga disemangati nih sama keluarga, sama teman-teman lewat video-video mereka. Kayak gitu. Berarti ini sebenarnya teman-teman banyak banget yang komentar. Saya mohon maaf nggak bisa dibacakan satu-satu karena masih ada pertanyaan yang keren banget buat kita semua yang harus kita gali dari seorang Mbak Asti gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya gitu ya, Mbak Asti dalam rangka memanage rasa sakit, kan fisioterapi itu sakitnya luar biasa gitu kan. Itu berarti yang membuat seorang Asti bisa memanage rasa sakit adalah satu, semangat untuk sembuhnya luar biasa. Itu dulu. Jadi datangnya dari diri sendiri. Even kalau keluarga mencintai, kalau dalam diri nggak punya tujuan yang jelas, percuma gitu ya. Jadi di dalam diri Mbak Asti ada kompas, tujuan yang jelas. Aku harus sembuh, aku harus cepat keluar dari sini. Itu tekad. Kedua, memang dukungan orang-orang tercinta.
Nah, ini yang menarik, pengertian dukungan teman-teman, yang menurut saya keren banget. Pengertian dukungan tuh bukan berarti dimaja. Asti pingin apa? Asti pingin apa? Enggak. Asti, kamu mau sembuh kan? Jadi kayak negosiasi. Oke, lu mau sembuh, lu tapi lakukan ini loh, bukan. Aduh, nanti ini ya. No, 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 no. Jadi ternyata arti menyayangi sebagai orang sekitar untuk menguatkan itu adalah mendorong kita sembuh dan ada ketegasan, bukan kaja tega. Nah, benar banget. Ya kan? Ketiga, seorang Asti ini mau menerima kondisi, dan yang menarik itu, pertama tuh Mbak Asti itu mau menerima kondisi. Karena mau menerima kondisi, berarti Mbak Asti membuka dirinya, melihat orang lain. Kalau Mbak tidak mau menerima kondisi, Mbak akan menuntut dipahami. Beda. Asti memaksa dirinya memahami kondisi, kalau kemudian lihat orang lain, loh, ada orang lain yang lebih hebat dari aku, yang sudah tua, kakinya buntung, tapi mau sembuh. Hal-hal itu yang membuat seorang Asti benar-benar bisa cepat recovery-nya, ya kan? Nah, sekarang Mbak Asti, yang mau ditanyakan, gitu ya. Kan kita sudah nggak usah bicara putus asa lagi ya. Memang Mbak Asti itu belum lahir itu DNA-nya itu memang kuat banget. DNA-nya tuh maunya ke sana. Loh, orang lumpuh aja mimpinya nggak karu-karuan gitu kan. Mimpinya tuh bukan menderita, mimpinya tuh memberontak kondisi. Which is itu menurut saya kunci. Ada kemauan, ada jalan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gini. Mbak Asti kan mulai Februari 2020 sudah mulai bisa berlari, bersepeda, kuliah, bekerja seperti sedia kala, ya kan? Saat itu kan masih menggunakan stoma ya kalau nggak salah ya kan? Nah, kan sebagai orang normal itu rasanya nggak nyaman kan? How? Bagaimana seorang Asti itu bisa mencuekkan kondisinya melihat kondisi luar? Karena nanti baru kita simpulkan bersama teman-teman. Kesimpulannya adalah bagaimana sih? Apa sih tadi janji saya? Apa sih pengaruhnya kontribusi, semangat Mbak Asti berkontribusi dengan kesembuhan? Itu kita lihat ini sangat besar hubungannya. Dan kenapa seorang Asti dicintai banyak orang? Itu sangat besar, nanti kita simpulkan. So yang sekarang menjadi pertanyaan adalah how? Bagaimana seorang Asti bisa merasa normal, padahal sebetulnya dirimu nggak normal, pakai stoma, tetap bisa bersepeda dan sebagainya. Silakan. Iya, jadi walaupun aku udah bisa jalan, udah bisa lari, ini masih ada satu sisa dari kejadian itu. Jadi teman-teman waktu itu karena peradangan di usus besar itu jadinya dipotong, di sambungan antara usus besar dengan anus itu dipotong dan kemudian dikeluarkan di perut. Jadi selama 1 tahun itu aku nggak BAB ke WC misalnya, karena itu ditampung di kantong yang namanya stoma ini. Jadi misalnya waktu kejadian kita ada di Bu Sri masih ingat nih, kita waktu itu ada musyawarah besar di Budapest, Hungaria, teman-teman Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju pada bulan Februari 2020. Ini aku masih dalam kondisi pakai stoma nih. Jadi waktu itu kan aku terbang dari Islandia ke Hungaria lewat London waktu itu. Jadi kan kalau kedetek kan di ini airport gitu. Jadi kemudian aku dipisahkan gitu dari passenger yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian disuruh buka kayak gitu. Ya udah aku buka aja, aku liatin bahwa ini adalah kantong yang isinya itu tadi disuruh, karena kan dicurigai nih bahwa apa nih, ada kayak misalnya terdeteksi ada kantong di perut kayak gitu. Jadi tapi aku merasa ini yang bahwa aku ini hanya temporer stoma itu. Sementara masih banyak di luar sana orang-orang dengan kondisi yang mengharuskan mereka pakai stoma ini untuk selamanya. Mungkin karena kanker usus atau masalah dengan usus mereka. Jadi mereka akan hidup dengan stoma ini, kantong stoma selamanya. Sementara aku temporer. Jadi aku harus bersyukur nih, karena suatu hari nanti, dan itu kejadian di bulan Juni 2020 itu akhirnya aku dioperasi balik lagi. Jadi selama aku pakai stoma selama 1 tahun ini Mbak Aini, aku belajar, aku lihat di YouTube gitu bagaimana cara orang yang hidup dengan stoma, dan ternyata banyak tuh aku lihat di YouTube.
orang-orang ini kemudian kasih tips bagaimana cara merawat stoma mereka supaya nggak bocor misalnya, atau mereka tetap bisa beraktivitas dengan stomanya kayak gitu, bisa lari, bisa sepeda, bisa berenang, sebagai berbagai macam aktivitas. Jadi aku ikutan terinspirasi, aku jadi wah aku juga bisa nih, mereka aja bisa masa aku nggak bisa kayak gitu. Terus tapi di sisi lain juga ada kejadian macam-macam nih yang unik-unik. Waktu itu aku masih kerja di sekolah, jadi stoma itu ya ini kalau BAB itu kan berarti ditampung ya di stoma, tapi begitu juga kalau kentut itu udaranya ditampung di stoma itu. Nah akibatnya kan itu jadi menggelembung gitu kan. Nah kan nggak asik ya kelihatan menggelembung gitu. Jadi kan aku harus pergi ke toilet, harus kubuka kantongnya supaya keluarin udaranya. Dilalah nih ya waktu itu di toilet di sekolah ini yang nggak ada jendelanya kayak gitu loh. Jadi kan habis buang udara ini kan baunya gitu kan masih di dalam ruangan. Nah terus ketika keluar ini ada anak tuh kebelet juga, jadi dia masuk, kemudian dia marah-marah, ini apa ini? Terus dia tahu aku yang habis menggunakan toilet itu, jadi dia langsung nuding, ini Asti. Bahasa Islandianya perumpa, kentut nih Asti di dalam toilet. Jadi kayak gitu, jadi ketahuan ya, aku cuman ya maaf, aku cuman kayak gitu. Jadi berbagai macam kondisi yang harus aku alami ketika aku hidup dengan stoma selama 1 tahun lamanya ini. Tapi itu membuat aku jadi apa ya? Semakin bersyukur juga bahwa ya Allah, hanya dikasih usus gitu aja, kemudian kita bisa BAB normal gitu, itu aja udah suatu anugerah. Ini kalau ususnya dilepas gitu aja ya, kemudian kita harus pakai stoma, ini tantangannya macam-macam. Tapi di sisi lain juga ada anugerah pernah menjalani kondisi seperti itu, jadi lebih memahami dan berempati dengan orang-orang yang punya kondisi seperti itu. Nah, sekarang nih Mbak, yang menjadi penasaran lagi nih. Mbak itu kan sampai sekarang ya, kalau nggak salah melayani bekerja di panti jompo. Pertama, pada saat Mbak dengan stoma itu apakah sudah bekerja di panti jompo? Itu pertama. Kedua, apa sih yang memotivasi Mbak? Soalnya cerita Mbak ini, I want to pay back gitu ya. Apa yang membuat seorang Asti ingin berkontribusi, ingin membayar kembali kepada orang lain? Emang Mbak Asti itu ngalamin apa sih sehingga Mbak Asti bilang, gue harus kasih nih ke orang lain? Silakan. Iya Mbak, jadi habis mengalami kondisi seperti itu, pernah terbaring lumpuh, terus nggak bisa ngomong karena dipasangi tracheostomi itu, jadi cuma bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat atau waktu bisa nulis. Kemudian apa ya, pernah merasakan benar-benar nggak bisa bergerak kayak gitu. Jadi kemudian ketika aku udah pulih normal nih, udah setelah Februari 2020 itu dokter menyatakan istilahnya aku udah lulus dari fisioterapi, jadi aku bisa kerja 100% lagi, bisa sekolah lagi, kuliah lagi. Terus aku merasa, dan kebetulan waktu itu dilala ya, emang karunia Allah itu memang sangat besar. Aku kayak dihadapkan pada kondisi sekolahku sekarang berarti pagi, dari pagi sampai siang jam sekolahnya. Jadi aku nggak bisa lagi kerja di sekolahan yang harus kerjanya pagi atau siang. Aku harus ambil kerja di luar jam sekolah, which is itu berarti sore malam kayak gitu. Kemudian aku cari-cari kan kerjaan apa ya yang bisa aku kerjakan. Bisa sih kerja di toko atau kerja di apapun itu yang lainnya. Paling banyak pilihannya toko memang. Cuman kok aku merasa nggak seret ya. Seperti aku Mbak Aini sebutkan tadi, pengennya kan kita bisa bermanfaat buat masyarakat setempat. Kalau toko tuh kayaknya ya bermanfaat juga ya, bisa membantu customer, tapi kok kurang gitu ya. Jadi aku kemudian teman-teman kemudian pernah bilang, wah ada nih kerjaan di panti jompo. Aku bilang, wah cocok nih kayaknya.
coba merawat lansia dan penyandang disabilitas, which is aku pernah mengalami kejadian itu, lumpuh, nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kemudian aku sekarang kalau pagi sampai siang kuliah, kemudian dari jam 4 sampai jam 12 malam itu aku kerja di panti jompo, merawat para lansia dan penyandang disabilitas ini. Dan kalau menghadapi mereka yang udah lumpuh, nggak bisa ngomong, itu aku kayak flashback kayak ke kondisi aku yang dulu. Dan kemudian aku menyadari walaupun mereka nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya waktu itu tuh, waktu aku nggak bisa ngomong itu, aku tuh sebenarnya pengen komunikasi dengan orang lain, tapi aku nggak bisa keluar, ini kata-kata ini nggak bisa keluar. Jadi mereka sebenarnya masih bisa mau berkomunikasi, masih apa ya, pengen didengar, pengen dikasih perhatian, tapi nggak bisa gitu. Jadi sekarang itu yang aku lakukan ketika aku kerja merawat para lansia dan penyandang disabilitas ini, aku mencoba untuk membuat mereka nyaman, membuat mereka menjalani hari-harinya kayak gitu dengan apa ya, seneng kayak gitu. Jadi aku ngajakin mereka ngobrol walaupun mereka nggak bakalan jawab aku kayak gitu. Kemudian kalau pas bantu mereka para penyandang disabilitas orang lansia ini, berusaha supaya mereka itu tetap aman dan tetap apa ya, merasa enak badannya, nggak kayak apa ya, nggak kasar kayak gitu. Jadi supaya tetap merasa diorangkan ya, istilahnya tetap merasa dihargai kayak gitu, Mbak. Jadi aku pengen itu tadi membayar kembali. Aku udah dikasih sehat, udah dikasih kuat nih oleh Allah, balik lagi ke kondisi normal, alhamdulillah. Nah sekarang aku gunakan nih kekuatan dan kesehatan aku ini, kesempatan aku ini untuk bermanfaat buat orang yang membutuhkan, which is dalam hal ini adalah para lansia dan penyandang disabilitas di Islandia, di tempat aku bekerja. Itu Mbak. Mbak, sadar nggak sih kita udah 1 jam tahu? Wow, time just flies. Nih, teman-teman, mari kita simpulkan sejenak. Nanti terakhirnya kita butuh share atau nasihat Mbak Asih buat kita semua. Kalau kita bisa kita simpulkan, kan topik kita hari ini keren banget. Ada kemauan, ada jalan. Ini judul murni dari Mbak Asih. Mbak ini, kenapa nggak ada kemauan aja? Oh, ayo aja, kenapa enggak? Saya juga senang banget. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa sih maksudnya ada kemauan, ada jalan? Catat ya, saya suka banget singkatan. So, singkatan rumus dari ada kemauan, ada jalan adalah K, ya. Saya ingat dulu, tadi dapat ide. So, kemauan jadi K, N, niat. Jadi K, kemauan dulu, niat, ada kemauan, ada K, niat, kemudian kesulitan, masalah itu adalah kesulitan, kemudian A, K, N, K, A, S, A. Apa itu? Tadi dulu saya catat ya, ini idenya seketika aja, setiap judul rumusnya beda-beda. K, N, K, A, S. Oke. Catatan saya ruwet banget, tapi hanya saya yang paham. So, apa singkatan K, N, K, A, S? K, kemauan. Hari ini siapa yang nggak mau punya kemauan? Dan kita punya reason, alasan. Kenapa kita harus punya kemauan? Everybody punya alasan. Bukan untuk kaya raya. No, hidup itu bukan untuk kaya raya. Hidup itu happy. How to be happy? Itu rumusnya. Lihat aja wajahnya Mbak Asih senyum dari tadi. Nggak hanya senyum, ketawa aja, cerita sakitnya ketawa. Dan itu menghibur kita banget. Ya. Kak, kemauan. Dengan cara apa? Apa rahasia memiliki sebuah kemauan? Niatlah yang baik. That's it. Jadi kembali lagi, mari kita catat dulu banget saya dapat ilmu yang salah. Oh, niat saya dulu banget ya, masih muda, which is wajar lah. Oh, harus kaya, kaya kayak gini. Aduh, itu memang setiap diri kita harus mampu dan harus kaya dengan cara yang baik. Tapi bukan kaya itu satu-satunya impian kita. Maka niatlah. Apa yang harus kita niatkan? Niatlah berdampak, bermanfaat untuk banyak orang. That's it.
Manakala kita punya niat hidup kita harus bermanfaat untuk banyak orang, maka keluarnya tadi kontribusi, kontribusi, kontribusi sampai bolak-balik. Artinya kontribusi itu gimana caranya hidup kita berdampak, bermanfaat itu. Maka kemauan, punya niat yang baik, ingat niatnya itu, niat baik itu gini. Niat baik itu adalah Tuhan bertanya deh diri kita, Tuhan untuk apa sih aku hidup? Oh, aku hidup untuk happy. Lalu tanya, how to make my life happy? Bagaimana caranya hidupku bahagia? Bukan tajir, saudara, bukan kaya, tetapi gimana caranya ilmu kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita bermanfaat untuk banyak orang. Itu. So, K-nya lagi adalah, yaitu K-nya adalah kesulitan. Enak aja, nggak ada ceritanya hidup nggak ada kesulitan. Everybody, termasuk saya, selama kita bernapas, selama itu pula kita punya kesulitan. Berita baiknya, jangan pernah alergi dengan kesulitan. Kesulitan memang bukan sahabat kita, tetapi teman pendamping kita yang membuat kita hidup bahagia. So, jika Anda bertanya, Aini, come on, how to make my life happy? Bagaimana hidupku bisa bahagia sementara aku bergelimang kesulitan? Itu sudah salah nalarnya. Bukan bergelimang kesulitan. Sementara aku bertemu dengan kesulitan, bukan bergelimang. Maka dari tadi simak deh. Nanti ya rekamannya di YouTube Selasa depan sudah muncul. Simak kata-kata Mbak Asti. Ada nggak kata-katanya sedikit saja negatif? No. Selalu dia melihat itu secara positif. Membandingkan orang lain, bukan membandingkan harta orang lain, tetapi membandingkan apa sih yang bisa dia lakukan. Dan what about me? Apa yang bisa aku lakukan? Jadi selalu membandingkan itu dengan kemampuan orang lain kepada dirinya. Itu yang bisa dilakukan orang lain. So, K-nya adalah kesulitan. Jadi gimana caranya? Terima setiap kesulitan. Terima. Terus kalau kita sudah terima, ya ingat lagi tadi kemauannya apa? K tadi. Okay? Kemudian A, kalau sudah terima apa? B, terima tok. Apa bedanya terima dengan terima orang Jawa? Orang Jawa, saya orang Jawa sih. Kalau terima orang Jawa itu bisa jadi saya salah ya dulu. Terima itu gini, udah Lando, terima wae lah. Diterima mau hidup kemana kita? Arti menerima itu adalah accepted, terima kondisi, but change it. Rubah menjadi apa yang kita mau. Kita mau dunia kita kayak apa sih? That's it. Make it happen. Buat itu. Lihat Mbak Asi. Dia mau apa? Aku pokoknya mau keluar cepat dari sini. So, dia melakukannya dengan apa? Rela. Kesulitannya apa? Sakit. Sakitnya luar biasa. Dan dia rela banget. Gitu. Sehingga rasa sakitnya tuh bisa termaintain. Artinya, Mbak Asti bisa mengolah rasa sakitnya. Tetap sakit, tetapi tidak banget-banget dengan cara apa? Berhenti mengkasihani dirinya sendiri, tetapi membuat dirinya strong. Aku bisa kok, aku bisa, dan dengan melampaui batas. Ingat, kalau mental menye-menye, Asti, kamu 10 menit ya. Asti bilang, ya gua kan sakit, kok 10 menit sih, 5 menit aja sakit. Itu mental menye-menye, mental orang lemah. So, we are strong woman. Kita itu wanita tangguh. Terus gimana? Dokter kasih 10, bilang, siapa takut 10 menit, gua mau sembuh 20 menit, bilang perlu. Sehingga sakitnya tuh hilang, tetap sakit, tapi pasti Mbak Asti ngomong, lu mau sakit atau mau sembuh? Nah gitu, self-talk-nya harus positif. So, A-nya adalah action. Jadi, ketemu kesulitan, harus action. Gimana caranya bisa action? Ingat di awal, kemauan, niat. Action, habis itu Mbak Asti selalu syukur. Teman-teman tahu nggak sih, satu-satu yang membuat kita strong, sehat, happy, hanya syukur. Syukur itu adalah ilmu yang sangat murah, tetapi menjadi mahal manakala kita denial. Lihat dari tadi, Asti denial nggak? Nggak. Mbak Asti menerima, oke, fine. Ini yang terjadi sama gue, fine. So, aku maunya apa? Teman-teman maunya apa? Saya tahu setiap diri kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, apalagi di masa pandemi ini. So pertanyaannya, haruskah kita tenggelam dengan kesulitan itu? Pernahkah kita bertanya untuk apa Tuhan menciptakan kita? Tuhan menciptakan kita untuk mengubah dunia ini menjadi jauh lebih baik. So apa peran kita? Apa peran kita? Kalau Anda bertanya, aduh Mbak ini, apa bisanya saya? No, come on, tanya sama diri kita. Kita bisa do something dengan apapun yang bisa kita lakukan. Termasuk hari ini Mbak Asti do something, saya do something, teman-teman hadir di sini do something. Tapi ingat, habis ini izinkan saya menagih teman-teman.
Tidak ada namanya kejadian yang tiba-tiba kita berkumpul di sini. Kenapa kita tiba-tiba berkumpul di sini? Karena niat setiap diri kita. Saya percaya dan yakin kita bertemu di sini karena kita punya niat yang baik dalam hidup ini. Melakukan perubahan dalam hidup kita dan orang lain. So, syukuri, termasuk mari kita bersyukur hari ini bertemu dengan seorang Asih yang keren banget dan super humble. So, terakhir Mbak Asih, apa sih nasihat Mbak untuk kita supaya kita semua selalu punya kemauan dalam meraih sesuatu? Why? Karena setiap diri kita punya impian yang besar, impian untuk mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Karena why? One day ketika kita menghadap Tuhan kita ingin apa yang kita berbuat ini berdampak untuk banyak orang. Silakan Mbak Asih. Aduh, berat banget Mbak nasihat. Aku cuma mau berbagi pelajaran aja yang aku dapatkan dari kondisi yang aku alami ini. Nah, ini aku pegang terus jadi bagian dari apa ya, reminder, mengingatkan aku lagi setiap kali aku flashback pada kondisi ini adalah seperti yang Mbak Aini bilang tadi, bersyukur itu yang utama. Mensyukuri semua karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian menggunakan, memanfaatkan karunia, kemampuan, kesempatan, kekuatan yang diberikan Tuhan ini untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan setempat. Jadi tidak hanya buat bagi kita sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Karena aku percaya bahwa kita ditakdirkan untuk hidup di dunia ini dan diberikan kondisi bermacam-macam ya sesuai dengan tantangan kita masing-masing. Itu karena kita seperti yang Mbak Edi tadi bilang, kita diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Jadi kita harus lakukan ini sesuai dengan kemampuan, kondisi, kekuatan kita. Jangan hanya mikir diri sendiri, tapi juga memikirkan supaya bisa bermanfaat buat lingkungan setempat. Itu aja Mbak. Itu aja lebih keren banget loh. Jadi kata Mbak Asih itu aja, tapi kata kita bukan itu aja. Karena tadi saya catat, teman-teman catat ya. Kita dapat ilmu lagi dari seorang Mbak Asih. SM, apa itu S? S-nya syukuri. Dan 2, manfaatkan. Jadi kalau dulu dengan cara pandang yang salah, saya kenal si itu, apa yang bisa saya manfaatkan dari dia? Itu salah, bukan gitu ya pengertian memanfaatkan. Itu namanya kita menghisap kemampuan dia untuk keuntungan kita, itu salah. Kita itu bukan limpah, kita manusia. So, pengertian syukur adalah syukuri apapun kondisi kita syukuri. Dan 2, tanya, apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Ilmu, harta, tenaga, pikiran. Dan yang bisa kita manfaatkan untuk banyak orang. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa sumber kesembuhan asli, ya pasti dari ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sumber kesembuhan asli adalah tekadnya untuk menjadikan hidupnya berdampak untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, yang mau berkontribusi kepada banyak orang. Sehingga sebelum ia menguatkan orang lain, ia menguatkan diri sendiri. Tengok, orang hidupnya bolak-balik sedih, dengar lagu sedih, menye-menye, gimana bisa berdampak? Orang dia melemahkan dirinya sendiri. So, pesan saya satu, cek handphonenya habis webinar ini, cek adakah lagu yang menye-menye, yang tidak berguna, yang membuat kita lemah. Please, del. Ganti lagu yang membuat kita wow, keren banget. Bila perlu musik metal, rock, bila perlu kita gila main gitar. Karena itu yang saya lakukan. Silakan teman-teman cari kesenangan sendiri. Dan satu yang bisa kita simpulkan, kita tidak pernah tahu kapan kita menghadap Tuhan kita. Tapi yang kita tahu, hari ini kita bisa ngapain. So, pikirin, habis webinar, pikirkan. Saya beri pertanyaan kepada Anda. Di sisa usia kita, what's we gonna do? Makasih banget. Serius nih, Mbak Asih keren banget, so inspiring. Ini Ibu Sri keren banget. Ibu Sri peluk dari jauh. Ibu Sri membuat saya iri. Thank you. Teman-teman habis ini jangan lupa diajak foto sama Mbak Siva sebelumnya.
ini khusus biasanya pada anak yang muda-muda gitu ya, karena kemarin bertanya sertifikat. So khusus teman-teman yang siapapun boleh yang ingin mendapatkan sertifikat gratis, silakan isi di Google Form yang sudah diberikan sama Mbak Siva. Thank you Siva. Screenshot kegiatan kita, share dan tag di Instastory @ayufauzia. Pastikan tidak di private. Sertifikat akan di email sama tim kami 14 hari setelah webinar. Boleh dinyalain dulu ya videonya. Kasih. Jangan di-unmute semua, Mbak Siva, supaya bisa saling nyapa. Oke. Thank you, Siva. Piye. Udah kedengaran Gus Wi. Silakan Siva, diajak foto. Oke. Foto sih. Senyum ya. 1, 2, 3. Siva gaya gila dong, itu tadi gaya normal. Oke, gaya gila sekarang. Ayo. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Oke, saking banyaknya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.